Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, Presiden untuk semua tadi kita sudah sebutkan bahwa memang harusnya dari awal sudah seperti itu. Tapi karena mungkin pengalaman masa lalu ada stigma bahwa kalau di satu tempat yang terpilih itu kalah, maka dia tidak akan dibangun atau alokasinya tadi seperti kata Mas Kohar lebih cenderung untuk kelompok sendiri. Tapi apakah akan seperti itu? Bahwa benar-benar kemudian ini mungkin saya tidak bicara kepada sosok presiden terpilihnya, tapi di sekitarnya kan banyak orang-orang yang mungkin dalam kontestasi ini merasa, mereka kan tidak membantu kita, malah menjelek-jelekan kita, malah menghambat, malah berusaha memecah belah bangsa. Ya sudahlah, untuk mereka itu prioritas kesekian saja. Bagaimana, Mas? Nah, presiden kita memiliki jejak, memiliki jejak yang bisa dipertanggungjawabkan jejak itu kan. Dalam periode pertama itu kan terlihat bagaimana sosok seorang Jokowi sebagai sosok yang mengayomi, sosok yang merangkul, sosok yang tidak mewariskan dendam terhadap siapapun, baik dia yang tidak mendukungnya atau bahkan yang mencacinya. Kan? Beberapa orang yang mencaci, orang yang memfitnah dan seterusnya meminta maaf, dimaafkan. Artinya sosok ini menjadi penting untuk memberikan legasi pada pemimpin-pemimpin selanjutnya, juga pemerintahan ini. Bahwa ketika dia sudah berucap untuk siap untuk menjadi presiden untuk semua, ketika siap untuk 100% buat rakyat Indonesia, bukan setengah-setengah, maka secara otentik dia juga akan melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dikatakan. Jadi pemimpin yang otentik adalah pemimpin yang sama antara kata dan perbuatan. Dan itu yang sudah jejak itu yang sudah terlihat, sudah ada pada sosok diri Jokowi yang bisa kita saksikan hari ini. Karena itu ketika ada garansi, maka kita tinggal melihat, kita tinggal menyokong saja seperti apa bentuknya nanti. Karena kita saksikan seperti tadi di awal saya katakan, Sumatera Barat misalnya, apakah dia dibiarkan? Nusa Tenggara Barat yang 2014 juga Jokowi kalah. Faktanya kan sekarang ada kawasan ekonomi khusus di Mandalika dalam waktu yang sangat cepat dan hanya 2 kali rapat terbatas langsung diketok palu. Lalu bahkan ada kawasan yang sekarang dipromosikan mau dijadikan untuk balap MotoGP. Nah, ini kan semua menunjukkan bahwa Indonesia sentris yang hendak dibangun oleh Jokowi itu bukan hanya lip service, bukan hanya janji-janji manis, tetapi merupakan apa yang diucapkan dan ditunaikan. Karena itu ketika dalam pidato kemarin di Tanah Tinggi di Kampung Deret itu menyatakan menjadi presiden untuk semua, maka masyarakat punya keyakinan bahwa kita sebetulnya memiliki pemimpin yang otentik, yang siap untuk bekerja dalam waktu siang, malam, sore, pagi demi rakyat, dan siap untuk menuntaskan hal-hal yang memang belum selesai di periode pertama. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, kalau kita lihat ini di halaman 2 Media Indonesia untuk hari ini kan ada catatan bahwa 2014 Joko Widodo Yusuf Kala mendapat 53% suara, Prabowo Hatta Rajasa mendapat 46% suara. 2019 ini angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Joko Widodo dapat 55,5, Prabowo dapat 44,5. Dari 2014 sampai sekarang ada beberapa orang teman saya yang mendukung pasangan Prabowo waktu itu. Tetap mengatakan bahwa mereka tidak melihat seorang Joko Widodo sebagai presidennya. Karena mereka tetap mau mendukung pimpinannya itu. Dan sekarang mungkin bisa jadi hal serupa terjadi. Nah, untuk orang-orang yang memang ini angkanya kan tidak sedikit ya. 68 juta orang, 44,5% yang memilih Prabowo. Bagaimana memastikan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Joko Widodo ini presiden seluruh bangsa, termasuk untuk mereka juga? Ya, tidak perlu diyakinkan karena mereka akan melihat sendiri. Mereka akan merasakan sendiri. Kalau jujur, mau menilai secara jujur, maka sebetulnya masyarakat akan merasakan bahwa dia diayomi. Sekarang begini sajalah. Bandingkan 5 tahun yang lalu ketika misalnya orang mengakses internet dengan kecepatan yang masih tertatih-tatih. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Tetapi dengan adanya palaparing dan seterusnya, jaringan dengan diperbaiki. jaringan diperbaiki, dengan
kabel-kabel yang kemudian serat optik digencarkan di mana-mana, infrastruktur itu, maka sekarang orang dengan sangat mudah mengakses internet di mana-mana. Bahkan di tempat yang sangat pelosok sekalipun, orang tidak kesulitan untuk mengakses internet. Itu satu contoh saja. Itu kan salah satu contoh bahwa ada sebetulnya yang secara tidak langsung dirasakan, tetapi hanya persoalannya kita mau jujur atau tidak saja. Kita mau jujur tidak mengakui seseorang. Nah, kalau kita tidak mau jujur mengakui seseorang, ya susah meyakinkan orang yang tidak jujur. Mereka yang sebetulnya merasakan bahwa tidak semua orang berhasil dipuaskan, iya. Karena memang menjadi presiden bagi 269 juta rakyat Indonesia hari ini, apalagi dengan 17.000 pulau, tentu bukan perkara yang mudah, tetapi secara agregat, secara umum, indikator-indikator kan menunjukkan ada tingkat perbaikan, angka harapan hidup menjadi semakin naik, indeks kebahagiaan juga naik, indeks negara sebagai negara yang aman, negara yang dermawan juga naik, membaik. Indikator ekonomi juga relatif stabil meskipun belum terlalu memuaskan bagi banyak kalangan. Ini kan semua bisa dirasakan, tetapi tergantung orang mau jujur apa tidak menilainya. Karena katanya Mas Kohar, orang Indonesia itu mudah lupa, malas baca. Jadi yang sudah pernah tahu mudah lupa, yang belum pernah tahu tidak tahu-tahu karena tidak mau baca. Tapi pertanyaan berikutnya begini, ketika betul di pemilu legislatif partai-partai pendukung Pak Jokowi ini dominan. Tetapi kalau kita bicara pemerintahan daerah di mana pembangunan itu harus nanti dilaksanakan, kan ada juga kepala-kepala daerah yang bukan dari pendukung Jokowi. Kita melihat contoh nyata, ada beberapa daerah, mungkin kita tidak usah sebutkan tempatnya, tapi kita sudah tahu karena berbeda pandangan politik, akhirnya banyak program pembangunan dari pusat itu relatif tidak terbangun. Sampai kemudian nanti seorang Joko Widodo harus bilang, saya permisi ya kepada kepala daerah di sini, saya ingin melanjutkan pembangunan. Nah, untuk hal-hal seperti ini bagaimana untuk memastikan bahwa presiden untuk semua itu bisa efektif berjalan? Presiden untuk semua, selain dia dideklarasikan dalam pidato-pidato, dia juga harus dibentuk dalam sebuah sistem. Sistem yang menjamin bahwa presiden akan berlaku adil. Sistem yang menjamin bahwa antara apa yang ada di pusat dan sampai ke daerah sama. Sistem inilah yang akan menjamin ketika ada kebijakan pusat, tapi ternyata kemudian tumpul di daerah, maka macet di daerah, maka rakyat bisa terbuka mengetahui di mana titik simpul kemacetan. Nah, ketika rakyat sudah mengetahui, pada titik itu rakyat akan memprotes kan pemerintahannya. Loh, kenapa? Apa hanya gara-gara perbedaan pandangan? Apa hanya gara-gara perbedaan sikap, perbedaan pilihan? Maka dia kemudian bagel istilahnya. Dia bandel, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi keputusan bersama. Nah, ciri dari negara yang beradab, sebuah negara yang berhasil itu adalah apabila kendali itu sistem itu bisa diciptakan secara smooth dari atas sampai ke bawah. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa untuk periode kedua tidak terlalu banyak beban. Akan membangun, akan melakukan hal-hal bahkan yang tidak populer sekalipun. Nah, ini beberapa orang khawatir. Jangan-jangan nanti menjadi orang yang menjadi lebih otoriter. Kita akan coba bahas itu di bagian berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Parepare, Sulawesi Selatan. Ada Pak Okto. Pak Okto, selamat pagi Pak. Halo Pak Okto, selamat pagi. Pak Okto di Parepare, Sulawesi Selatan, selamat pagi Pak. Halo. Kelihatannya masih belum bisa terhubung. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut di Bagan Si Api-Api Riau. Ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi. Ya, pagi Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng, singkat padat saja Pak. Silakan Pak. Bagan Si Api ini sangat mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia pertama. Dan kepada Pak Jokowi selamat atas terpilihnya yaitu menjadi presiden. Saya sangat salut dengan Pak Jokowi yang mengumumkan di masyarakat jelata ya.
Istilahnya di perkampungan kalau kita bilang itu. Tetapi kita baru melihat Presiden Indonesia sekarang ini berkumpul dengan rakyat. Pada zaman-zamannya dulu sangat sulit. 500 meter melihat kepala presidennya sulit. Tapi sekarang langsung masyarakat tidak ada satu beban. Itulah kepada Pak Jokowi, saya mengharapkan bangunlah Indonesia untuk maju masyarakat. Saya mintakan jalan tol dari Pekanbaru menuju Dumai terus dikebut. Kalau bisa dari Dumai Bagan seperti itu dikebut supaya masyarakat kita tidak tersulir untuk memajukan daerah dan kepentingan rakyat Indonesia. Saya salut dengan Pak Jokowi. Yang menang tidak musuhkan dada dan yang kalah harus bersyukur. Ada isu yang akan datang. Dia akan terbit kembali. Saya ingatkan bahwa negara ini ada negara besar, bukan kecil. Jadi meratalah untuk Indonesia. Salut pada Pak Jokowi. Terima kasih rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagan Api-Api Riau. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak. Baik, makasih. Jadi Nusa Tenggara Barat dalam konteks Pilpres memang NTB dimenangkan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam persoalan ketika kita berbicara dalam tataran konstitusi, maka kami selaku aktivis pro demokrasi dan rakyat, khususnya Indonesia, menghargai dan secara arif, bijaksana dan demokratis mengakui tentang kemenangan daripada Pak Jokowi selaku presiden kita 5 tahun ke depan tentunya. Nah, lalu yang kedua, yang menjadi persoalan yang sangat mendasar di Nusa Tenggara Barat, di sini belum ada rasa keadilannya di dalam pembentukan kabinet ke depan. Nusa Tenggara Barat dalam hal ini selalu dikesampingkan. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar keluhan kesah rakyat untuk kita minta komitmen Pak Jokowi. Nusa Tenggara Barat meminta untuk masuk di posisi kabinet Pak Jokowi ke depan. Maksudnya berharap supaya ada menteri di dalam kabinet berikut warga atau putra Nusa Tenggara Barat, begitu Pak Bion? Betul Mas Leo, saya berjuang periode yang dulu sampai titik tias nggak bisa tembus Mas Leo. Jadi harapan saya dengan Pak Jokowi, dan saya salut Pak, jujur saja saya salut, ini contoh pemimpin seperti Umar bin Khattab. Jadi inilah pemimpin rakyat sebenarnya, bukan arogansi kekuasaan ditunjukkan. Semoga ini juga didengar Pak Jokowi ya. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia. Marilah kita bersyukur dan menundukkan kepala karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Besar. Indonesia berhasil menyelesaikan pekerjaan besar pemilu yang damai, adil, dan menghasilkan pemimpin Indonesia, bukan pemimpin golongan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada paslon 1 Jokowi Ma'ruf sebagai juara 1. Dan juga kepada Prabowo Sandi sebagai juara 2. Mereka tetap orang-orang hebat. Dan saya melihat ada kesungguhan dari Pak Prabowo, meskipun tidak puas itu wajar, mau menuntut itu wajar, tapi menempuh jalur konstitusi. Inilah kesatria. Tetapi yang harus kita waspadai Pak Leo, ada penumpang-penumpang gelap. Ada kepentingan entah itu dari mana, asing atau mana, yang ingin merusak Indonesia. Kita terbukti tadi malam. Saya kebetulan tadi malam jalan-jalan. Buat demo gelombang kedua, setelah demo pertama jam 8 selesai pulang, gelombang kedua yang hampir jam 11 itu teriakannya sudah bukan soal pemilu lagi. Sudah berbeda begitu ya? Ada kepentingan berbeda? Teriakannya juga sudah, kayaknya sudah lain itu. Dan kerusuhan ini berbahaya, karena ini terpancing Polri dan TNI Kedatangan Sabar sudah capek dan sampai terpancing karena ini akan menjadi letupan.
Baik, harus diwaspadai ya penumpang-penumpang gelap atau kepentingan-kepentingan yang mau merusak bangsa. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Paul di Denpasar, Bali. Pak Paul, selamat pagi Pak. Halo Pak Paul. Pak Paul di Denpasar, Bali, selamat pagi. Kelihatannya masih belum bisa tersambung. Kita akan mencoba menghubungi Pak Okto di Parepare, Sulawesi Selatan. Pak Okto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Okto. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja Pak. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan dewasa menempuh proses demokrasi ini. Dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan pasangannya. Semoga di kepemimpinan periode kedua ini semakin membaik, semakin Indonesia maju ke depan. Cuma saya ingin sampaikan, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar, kami di Sulawesi Selatan terus terang Pak Jokowi kalah. Mungkin menjadi koreksi juga bagi beliau selama kepemimpinannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak terlalu bagus di Sulawesi Selatan. Contohnya misalnya infrastruktur. Infrastruktur menjadi fokus Pak Jokowi selama kepemimpinannya, tetapi selama Pak Jokowi berkuasa 5 tahun terakhir, infrastruktur di Sulawesi Selatan ini cenderung tidak terlalu bagus. Jalan lubang-lubang dan tidak proyek-proyek tol Makassar Parepare itu tidak kelar-kelar. Jadi menjadi peringatan bagi beliau agar membenahi daerah-daerah yang di mana dia dikalahkan begitu. Saya kira begitu, Bung Bisa Leo. jadi ya. Iya. Baik. Semoga didengar dan kemudian diperbaiki ya di masa ke depan. Terima kasih Pak Okto dari Parepare, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Para pemirsa punya pandangan masing-masing menarik ini Mas Kohar. Dan intinya sih semuanya seperti mungkin hasil survei yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa menerima siapapun presiden dan mereka tetap meminta bahwa semua pihak menghormati ini. Bagaimana Mas Kohar? Ya, jadi kan kita lihat komposisi penelpon tadi kan kebanyakan dari wilayah-wilayah di mana Pak Jokowi kalah kan. Dari Mataram, dari Sulawesi Selatan, dari Riau. Nah, hanya Jakarta Pak Nugroho yang di situ Pak Jokowi menang. Ini kan membuktikan bahwa beberapa meskipun tidak selalu mewakili ya, satu orang tentu saja tidak mewakili, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia meskipun mereka berbeda di dalam pilihan, mereka relatif bisa legowo. Mereka bisa menerima hasil ini dan menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh para pejuang demokrasi, KPPS yang meninggal dunia, yang mempertaruhkan waktunya hingga sampai kelelahan, nah, itu membuktikan bahwa mereka tidak sia-sia. Pengorbanan mereka tidak sia-sia demi tegaknya demokrasi yang sudah menjadi konsensus di Republik ini. Nah, hadirnya seorang Jokowi sebagai pemimpin untuk semua, ini akan terbukti nanti ketika sudah jalan, sudah dilantik, akan tancap gas tadi yang bilang bahwa karena periode kedua sehingga tidak ada beban, karena tidak ada beban maka ya tentu saja akan melakukan hal-hal yang tidak populer pun juga tidak masalah. Karena untuk yang kepentingan penting rakyat. untuk kepentingan rakyat dalam jangka, apakah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, termasuk tadi beberapa tuntutan-tuntutan tentang misalnya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu yang mungkin belum sempat terkejar, itu bisa dituntaskan. Nah, atau beberapa akses-akses ekonomi bagi masyarakat-masyarakat yang selama ini masih terjadi ketimpangan. Maka itu harus menjadi concern di periode kedua. Nah, intinya menjadi presiden untuk semua itu termasuk di dalamnya adalah membenahi wilayah-wilayah di mana yang di periode pertama belum sempat tersentuh secara maksimal. Mas Kohar, saat kita berbicara ini masih ada situasi yang menghangat di Jakarta, di beberapa tempat. Karena masih ada yang menolak, lalu turun ke jalan dan itu mengkhawatirkan juga. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita ajak bagi saudara-saudara kita ini untuk tetap tenang, walaupun memang memasukkan gugatan ketidaksetujuan, tetapi tetap menempuh jalur hukum. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, harapannya bagaimana untuk
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih menyatakan ketidakpuasannya, tapi kelihatannya cenderung memilih turun ke jalan. Itu kan rawan ya untuk disusupi kepentingan-kepentingan lain tadi seperti kata pemirsa. Bagaimana, Mas? Ya betul, bahwa situasinya sekarang sedang tidak bagus. Kepentingan-kepentingan yang membonceng, yang ingin menunggangi proses-proses demokrasi sekarang ini juga semakin mengental, makin mengkristal. Ini ada dari berbagai masukan dari Badan Intelijen Nasional, dari beberapa kepentingan-kepentingan dari luar apakah atas nama identitas tertentu yang ingin mengoyak-moyak persatuan Indonesia. Nah, memang akhirnya harus kita sadarkan bahwa demo sebesar apapun itu sudah tidak relevan lagi. Tidak akan menemukan pijakannya lagi. Kenapa? Karena proses sudah selesai. Di KPU sudah selesai, di Bawaslu sudah selesai. Sekarang bola ada di Mahkamah Konstitusi kan. Tetapi di Mahkamah Konstitusi pun juga harus dengan bukti yang sangat akurat. Betul. Selisih 17 juta itu bukan perkara yang ringan. Itu harus membuktikan sebanyak itu ya kecurangan ya? Untuk membuktikan bahwa ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, itu harus bisa mengakibatkan setidak-tidaknya 9 juta suara bisa diraih oleh kubu 02. Nah 9 juta suara itu paling tidak itu harus terjadi di 38.000 TPS. Nah itu suatu pembuktian yang tentu sulit ya? Sangat-sangat sulit. Nah tetapi apapun kan mekanisme sudah diwadahi. Nah siapa tahu mereka bisa menemukan bukti-bukti seperti itu. Meskipun sulit. Tetapi apapun yang harus dihargai bahwa mereka menggunakan cara-cara konstitusional. Itu jauh lebih baik. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah kelompok-kelompok yang tadi dikatakan yang sekarang atas nama people power, atas nama kedaulatan rakyat, atas nama apapun lah. Yang sebetulnya tujuan mereka bukan lagi sebetulnya untuk menuntut keadilan. Pemilu ya. Tetapi lebih jauh lagi ingin mencoba untuk merongrong pemerintahan yang jadi ini hanya sekarang menunggangi ini jalan. saja ya, menunggangi peristiwa yang terjadi ya. Nah kalau ini tidak diantisipasi, maka ini akan membahayakan Republik ini, persatuan Republik ini. Indonesia yang sudah jalan sangat jauh, maju, negara besar, dengan beragam kepercayaan, dengan beragam bahasa, etnik, dan seterusnya, itu harus mewujud menjadi bangsa yang betul-betul majemuk. Islam sendiri itu menganjurkan bahwa kita ini tidak seragam. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelaskan Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, supaya apa? Supaya berinteraksi, supaya saling mengenal, supaya kemudian ada pengakuan atas perbedaan. Itu yang dilakukan. Tadi ada penelpon yang menyebutkan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu dia menghargai perbedaan, bahkan dia mengakui keberadaan yang lain, mengakui keberadaan Kristen, Yahudi, bahkan dia datang ke para pemimpin Yahudi, pemimpin Kristen ini untuk apa? Memberikan jaminan keamanan bahwa meskipun mereka bukan Islam, tetapi ketika mereka hidup di Madinah, mereka hidup di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keadilan, sama, semuanya punya hak yang sama, membayar pajak pun juga sama, tetapi yang diberikan oleh negara pun juga sama. Nah, prinsip-prinsip semacam ini itu harus dicontoh oleh banyak kalangan. Bahkan kan ada yang menyatakan, lah kalau tidak mencontoh Nabi, tidak mencontoh Khalifah, mencontoh siapa lagi kalau mereka mengatasnamakan Muslim, agama, berteriak Allahu Akbar. Ketika berteriak Allahu Akbar mengagungkan asma Allah, ya berarti dia harus konsekuen. Perilakunya harus perilaku orang-orang yang tunduk kepada Allah. Perilaku yang tunduk kepada kekuasaan Tuhan gitu loh. Bukan hawa nafsu, bukan hanya ingin menang sendiri dengan cara merusak. Itu yang harus dihindari. Semoga itu yang terjadi dan kita tetap menjadi satu bangsa yang menjaga perdamaian. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, yakinlah bahwa ada kepentingan negara yang jauh lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan, daripada terus bergelut demi kekuasaan. Ketika pemimpin telah berjanji untuk menyejahterakan 100% rakyat Indonesia, rakyat seharusnya juga memberikan dukungan 100%. Mari kita jaga sama-sama bangsa kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.